Salam sehat. Kita bahas kali ini tentang kebotakan. Botak, Anda tahu kan botak? Rambutnya rontok, baik rontok separuh atau rontok semua sampai gundul. Artinya itu botak. Nah, kebotakan ini bisa karena yang pertama faktor genetik keturunan, yang kedua karena penyakit, yang ketiga karena perawatan rambut, yang ketiga karena sikap kita terhadap rambut, ya, atau lifestyle tentang rambut, ya, gaya hidup tentang rambut. Jadi ada 4 permasalahan yang bisa menyebabkan rambut rontok. Nah, yang pertama kebotakan, ya, kebotakan karena genetik. Kita bahas dulu. Jadi genetik itu ya tiba-tiba orang tuanya yang punya botak, yang punya kepala rambutnya ini rontok karena botak, maka bisa menurun pada anaknya. Nah, Allah Maha Besar. Tuhan yang Maha Kuasa itu Maha Besar. Hanya laki-laki yang genetik ini yang botaknya karena keturunan. Dominan laki-laki maksudnya. Yang perempuan juga bisa, tetapi hanya mungkin rontok tipis-tipis. Jadi karena salah satu hormon dihidrotestosteron atau DHT ini lebih kuat, lebih dominan pada pria, maka yang paling dominan terjadi kerontokan rambut karena genetik pada pria atau laki-laki. Jadi ada seorang bapak yang dia botak karena dia berarti keturunan dari orang tuanya, maka dia punya anak empat, misalnya punya anak empat, dua laki-laki, dua perempuan. Yang dua laki-laki ini bisa satu, bisa dua-duanya botak setelah umur 30-40 ke atas. Ya. Nah, yang dua perempuan ini mungkin rambutnya rontok sedikit, tapi nggak sampai habis botak. Tapi dia karier genetik. Dia bawa gen. Nanti cucunya baru nanti bisa terjadi. Yang laki-laki umur 30-40 ke atas baru mulai terjadi kebotakan juga. Nah, kecuali anaknya perempuan ini menikah dengan laki-laki yang ternyata dia juga punya genetik botak, ya berarti kalau dia punya anak 4, maka yang dua, misalnya tetap dua laki-laki, dua perempuan, atau empat-empatnya perempuan, maka dia karier genetik semuanya itu untuk keturunan nanti cucunya, yang laki-laki. Yang perempuan ya genetik laki. Ya, jadi genetik botak itu hanya pada laki-laki yang dominan. Yang perempuan hanya rontok-rontok tipis lah. Ya, nggak sampai terjadi kebotakan. Nah, itu tadi yang botak karena genetik. Kemudian kita bahas dulu lah yang karena perawatan rambut. Jadi misalnya pakai hair tonic, dia pakai semir rambut, atau pakai obat apapun lah yang sifatnya ingin membuat rambut ini menjadi hitam, menjadi lebat, ya. Tapi ternyata kalau folikel rambut yang ada di kepala ini ternyata dia tidak tahan terhadap obat-obat tersebut, maka bisa menjadikan folikel tersebut justru malah akhirnya mati dan rontok, dan akhirnya terjadi kebotakan. Jadi kebotakan karena tadi perawatan rambut yang ternyata bukan salah, karena ternyata rambut orang yang dilakukan perawatan tersebut tidak kuat. Makanya orang kalau mau memakai silahkan dicoba dulu misalnya sekali, ditunggu beberapa saat, kalau misalnya terjadi ada rontok-rontok sedikit, jangan dilanjut. Ya, jangan dilanjut. Kemudian juga eh, kuat enggak kulitnya. Jadi mungkin dioles dulu di belakang, daun telinga ini di belakang. Tunggu aja sampai 24 jam, gatel enggak, ada perasaan tidak enak enggak di kulit. Kalau ada ya mungkin enggak kuat, jadi jangan dipakai, ya. Jadi kalau misalnya pas di toko kosmetik mungkin ada tester, ya dioles dulu aja, taruh di sini, udah tinggal aja. Kalau ternyata memang nggak ada keluhan apapun, ya besoknya baru dibeli. Ya. Itu karena tadi berniat perawatan rambut, ya. Yang ketiga, lifestyle terhadap rambut
atau sikap kita terhadap rambut. Jadi pingin bergaya, rambutnya gondrong, diikat, ya, diikat diikat rambutnya, jadi kelihatan mungkin maco, tapi karena sering, maka ini ketarik. Maka lama-lama setelah umur 40, 50 ke atas ini rontok. Karena tadi berniat, bergaya rambut, mudah dipotong, nah akhirnya terjadi kerontokan, ya. Itu tadi sudah 3 ya, sudah 3, genetik, karena perawatan rambut, karena lifestyle terhadap rambut ya, 3. Nah, sekarang yang keempat, karena faktor penyakit. Nah, penyakit ini bisa karena autoimun, gangguan autoimun. Jadi orang yang punya gangguan autoimun ini terjadi gangguan pada folikel rambut atau tempat tumbuhnya rambut, akarnya rambut. Terjadi gangguan yang kemudian dia mengecil, kemudian terjadi kerontokan. Dan rontoknya ini bisa tempat-tempat tertentu, sehingga terjadi pitak. Jadi orang yang punya pitak rambut itu bisa karena autoimun, bisa karena radang pada kulitnya, bisa karena jamur. Nah, kita bahas yang autoimun dulu. Autoimun bisa di beberapa tempat ada pitak-pitak. Nah, suatu ketika gangguan autoimun ini tidak hanya pitak-pitak saja, tapi secara menyeluruh rambut ini bisa rontok atau universal. Semua rambut yang ada di dalam tubuh ini bisa rontok. Sehingga tidak hanya rambut kepala, alis, dia tidak punya kumis, nggak punya jenggot, rambut di bawah pun, rambut kemaluan bisa rontok. Itu karena tadi gangguan autoimun. Ya. Kemudian terjadi perubahan hormon. Hormon karena ada gangguan tiroid ya, terjadi hipo, kekurangan hormon tiroid, kemudian gangguan pada hormon androgen, ini juga bisa terjadi kerontokan. Sekalipun rontoknya tidak membuat botak lah, tapi artinya ada kerontokan. Nah, kalau yang penyakit ini, ini tidak hanya pada laki-laki, ini semuanya bisa. Jadi hanya tadi yang genetik saja yang hanya pada laki-laki mayoritas atau dominan. Tapi kalau yang perawatan rambut, yang lifestyle itu perempuan bisa terjadi, ya. Kemudian ini yang penyakit juga sama, perempuan pun bisa terjadi, ya. Tadi perubahan hormon, kemudian infeksi kulit. Jadi adanya radang pada folikel rambut di kepala, ya. Kemudian juga bisa karena jamur, tinea capitis, ya. Atau apa namanya, ada jamur di kulit yang dia bulat-bulat gitu, sehingga ada pitak di beberapa tempat yang kalau yang tadi itu karena autoimun, yang sekarang ini karena adanya radang akibat dari radang, folikel rambut atau bisa juga karena tadi jamur. Cuma kalau, eee, radang atau karena jamur, ini kalau udah sembuh nanti bisa tumbuh lagi. Tapi kalau yang tadi autoimun itu nggak bisa, ya. Kecuali gangguan autoimunnya sembuh, ya. Kalau ini begitu diobati sembuh ya nanti bisa tumbuh lagi. Beda dengan karena sikatrik, misalnya ada luka jatuh, kemudian ada perdarahan, ada lecet, ada luka sobek di kulit, kemudian dijahit, maka bekasnya jahitan tadi itu nggak tumbuh rambut. Tapi biasanya hanya menggaris, kayak garis. Tapi kan ketutupan rambut yang lain lebat sehingga nggak kelihatan ya, itu. Itu ya, tadi perubahan hormon, kemudian infeksi kulit karena radang pada folikel rambut, kemudian juga karena jamur. Nah, kemudian karena faktor anemi, kurang darah, ya, anemi defisiensi besi, ya, kekurangan zat besi itu juga bisa menyebabkan rambut rontok. Kemudian juga karena faktor stres. Jadi orang yang stres hebat itu juga bisa menyebabkan rambut rontok. Nah, sehingga kalau ada kalian pemirsa tiba-tiba rambutnya rontok, Anda merasa tidak punya penyakit apapun, maka introspeksi. Jangan-jangan saya stres nih. Ya, yang perempuan juga sama. Ya, itu. Nah, jadi
Sekali lagi, saya ulangi, 4 penyebab rontok. Yang pertama genetik, keturunan, dan ini mayoritas atau dominan pada laki-laki, tetapi yang perempuan berarti dia karier genetik, ya dia membawa gen genetik kebotakan. Kemudian karena perawatan rambut, yang kulitnya tidak tahan atau tidak kuat terhadap zat-zat tadi, ya, entah itu cairan atau apapun nggak kuat, bisa terjadi kerontokan. Kemudian gaya hidup kita terhadap rambut, sikap kita terhadap rambut tadi dipotong dan sebagainya, yang rutin terus-menerus, maka bisa menyebabkan rontok, ya. Contohnya tadi sering dipotong di belakang, ini ketarik, nanti lama-lama ini rontok, yang atas ini botak nanti, ya. Kemudian yang keempat karena faktor penyakit, ya. Bisa karena autoimun, bisa karena gangguan hormonal, bisa karena infeksi pada kulit, bisa karena infeksi karena jamur, bisa karena stres, bisa karena anemi, kekurangan zat besi. Itu ya penyebab rontok rambut pada laki-laki maupun perempuan, ya. Mudah-mudahan Anda memahami pola kerontokan ini sehingga Anda kalau ada rontok-rontok masih sedikit, segera bisa diatasi untuk tidak terjadi kerontokan yang lebih hebat. Kecuali yang genetik pada laki-laki. Tidak bisa dihindari, pasti akan terjadi kerontokan, kemudian terjadi kebotakan, baik botak hanya atasnya atau botak yang sampai akhirnya seperti orang gundul. Itu ya, salam sehat.